khususnya kepada Polda Aceh untuk tidak menjadikan mahasiswa sebagai subjek utama dalam penyidikan kasus ini dan tidak memaksa mahasiswa yang telah menerima beasiswa pada tahun 2017 untuk segera mengembalikan uang beasiswa secara penuh. Penegakan hukum atau law enforcement harus diarahkan kepada aktor intelektual yang Syederalun sejumlah pengacara mengatasnamakan solidaritas advokat Aceh untuk mahasiswa membuka posko bantuan hukum terkait kasus dugaan korupsi beasiswa Aceh tahun anggaran 2017. Para advokat terdiri dari Erlanda Juliansyah Putra SH.MH, Kasibun Daulay SH, Norman SH, Ilham Zahri SH.MH, Raja Inal Manurung SH, Faisal Kasim SH.MH, Hidayatullah SH, TAD Palawan SH, Mutakin Asyura SH.MH, Syahnas Nabila SH, M. Al-Aziz SH, Andi Putri Amanda SH, Nazarudin SH, dan Zakaria Muda SH. Mereka yang berasal dari berbagai organisasi advokat itu menyatakan bersedia memberikan bantuan hukum bagi mahasiswa penerima beasiswa. Aksi solidaritas ini adalah tanggung jawab moral mereka sebagai advokat dalam merespon permasalahan hukum yang sedang dialami oleh para mahasiswa, baik dari strata 1 sampai strata 3. Sebab mereka adalah ujung tombak generasi intelektual muda Aceh di masa yang akan datang. Hal ini dinyatakan oleh inisiator aksi Erlanda Juliansyah Putra SH.MH saat konferensi pers di Aceh Besar, Senin 21 Februari. Ia mengatakan solidaritas ini dibentuk untuk advokasi bagi para mahasiswa yang mau berkonsultasi. Menurut para advokat, yang harus segera diusut adalah dalang di balik kasus beasiswa ini, sebab merekalah aktor intelektual yang merencanakan dan mengambil keuntungan dari kasus tersebut. Mereka meminta Polda Aceh tidak menjadikan mahasiswa sebagai subjek utama dalam penyidikan kasus dugaan korupsi beasiswa ini dan tidak memaksa para mahasiswa untuk mengembalikan uangnya secara utuh. Sehingga publik yang saat ini bertanya memiliki kepastian siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab secara hukum terhadap kasus yang sudah sangat bergulir. Dan malah kalau saya secara pribadi berpikir bahwa bukan saja undang-undang tipikor, undang-undang tindak pidana korupsi yang dipakai untuk menyidik kasus ini, malah mungkin bisa dilakukan juga TPPU, tindak pidana pencucian uang, karena uangnya itu besar sekali dan modusnya sangat menyakitkan, menyentuh ini nih orang-orang terdidik kita kan, mahasiswa kita kan. Nah, jadi saya pikir ini teman-teman penyidik juga bisa berupaya jangan berhenti di tipikornya, tetapi juga bisa melihat kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang di sini. Tetapi tadi seperti yang sudah kita bawahi, kita berharap sesuai dengan penyidikan bahwa perkaranya harus terang benderang, jangan menyasar orang yang hanya secara formil saja, tetapi menyasar yang secara material, orang yang bertanggung jawab, orang yang khususnya kepada Polda Aceh untuk tidak menjadikan mahasiswa sebagai subjek utama dalam penyidikan kasus ini dan tidak memaksa mahasiswa yang telah menerima beasiswa pada tahun 2017 untuk segera mengembalikan uang beasiswa secara penuh. Penegakan hukum atau law enforcement harus diarahkan kepada aktor intelektual yang memanfaatkan situasi ini. Dan kami juga advokat yang tergabung dalam solidaritas ini adalah dari Banda Aceh, Henry Serambi On TV.